Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rabi al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang telah memberikan berkah, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kelompok 1 dengan materi pengukuran. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum, yang saya hormati guru pelajaran IPA Pak Sis Dharma, serta kawan-kawan yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anwar akan memimpin acara pada hari ini. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Acara ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Rabi al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan besaran. Besaran adalah besaran dan satuan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semua gejala alam yang dapat diukur disebut besaran. Misalnya masa volume panjang dan waktu masa benda diukur dengan neraka volume benda dan bentuknya teratur. Ukur dengan garis jangka sorong atau mikrometer. Skru panjang diukur dengan penggaris atau mistar. Saya akan melanjutkan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, saya di sini akan menjelaskan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rabi al-Bukhari telah menyampaikan penjelasan. Dan lanjut untuk Muhammad Faruk Raji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan menjelaskan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuan diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas volume berat daya massa jenis kecepatan kelanjutan energi daya dan tekanan. Luas secara matematis dinyatakan dengan simbol L. Luas suatu benda dapat ditentukan dengan rumus berikut: L X L. Satuan luas, satuan panjang kali satuan lebar, satuan panjang kali satuan panjang. M kali M sama dengan M. Hal ini melanjutkan bahwa luas merupakan besaran turunan dari satuan pokok panjang satuan luas yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya hektar, kilometer persegi, dan meter persegi. Untuk mengetahui besaran turunan volume, kamu dapat memilih salah satu bangun volume dengan sebuah kudus volume. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: C standar formula bakal 1 hari waktu 1 hari 24 dan 1 jam menit dan 1 menit 60 sekon sehingga 1 hari 20 kali 20 sekon. Selanjutnya definisi sekon. Selanjutnya definisi satu sekon standar dilanjut berdasarkan percakapan atom cesium 113 sekon sama dengan waktu yang diperlukan oleh atom helium 133 untuk banyak diperlukan oleh satu atom. Transisi antara dua tiket energi selain satu sekon atau detik. Satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menit, jam, hari, minggu, dan tahun. D
suhu sangat erat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Raji telah menjelaskan. Oke, selanjutnya Roni akan menjelaskan penjelasan. Waalaikumsalam. Mengukur massa berarti membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbang. A. Berat yang patungan. Berat yang patungan biasanya digunakan di laboratorium untuk kegiatan ekstraksi. Ya, Selain beratnya ini, terdapat juga berat yang patungan dan berat timbangan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, belum digunakan laboratorium harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga posisi angka akan berdiri dengan garis seimbang. B. Penerapan massa mesin kerja yang sama, yaitu bekerja berdasarkan prinsip ekwadatuas atau jarum pendek. Setiap skala yang dibentuk oleh jarum panjang nilainya 1 sekon, sedangkan setiap skala yang ditunjukkan oleh jarum pendek nilainya 1 menit. Sebelum sesuai digunakan semua jarum penunjuk harus menunjukkan angka 0. Untuk memulai pengukuran tekan tombol start. Untuk mengakhiri pengukuran tekan tombol stop, dan untuk mengembalikan ke posisi 0 tekan tombol reset. 4. Pengukuran suhu. Suhu berkaitan berat dengan panas. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu suatu benda diukur dengan alat termometer. Termometer yang paling sering kami jumpai adalah termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan di dalam laboratorium. Termometer klinis biasanya memiliki skala 35 cm. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh normal yang berkisar antara 35 sampai 38 cm. Termometer digital lebih sering digunakan karena lebih aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari Iqbal Nabil. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ukuran makhluk hidup. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan makhluk hidup juga dapat diukur. Pada umumnya pengukuran pertumbuhan dilakukan pada diameter batang, ketinggian, dan usia. Adapun pertumbuhan hewan dan manusia pada umumnya dilakukan dengan pengukuran massa dalam kehidupan sehari-hari, disebut berat, tinggi, dan usianya. Bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam. Setelah bibit tersebut baru berusia antara 3-4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20-25 cm. Ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia antara 1,5 sampai 2 bulan, yang memiliki massa 1 kilogram untuk kapasitas 6 sampai 3 ekor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Boleh tepuk tangan?